single day. I'm gonna make something great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarida Safakalita. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah atau low involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, pengkategorian perilaku konsumen menurut Handi Irawan di Indonesia ada 10. Yang pertama, berpikir jangka pendek atau short-term perspective. Yang kedua, tidak terencana atau dominate by unplanned behavior. Yang ketiga, suka berkumpul. Yang keempat, gagap teknologi. Yang kelima, berorientasi pada konteks. Yang keenam, suka buatan luar negeri. Yang ketujuh, beragama. Yang kedelapan, gengsi. Yang kesembilan, budaya lokal. 10, kurang peduli lingkungan. Selanjutnya, ada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penentuan pilihan konsumen ini ada 3. Yang pertama, pendekatan utilitas. Yang kedua, pendekatan kurva indiferen. Yang ketiga, pendekatan atribut. Nah, pendekatan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Fatihatul Hakimah, NIM 621. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan utilitas. Pendekatan ini menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa sering disebut utilitas. Yang pertama, asumsi-asumsi pendekatan utilitas. Tingkat utilitas total yang dicapai seseorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Utilitas dirumuskan sebagai U yang merupakan barang X, barang Y, barang Z, dan seterusnya. Konsumen akan memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk pada kendala anggarannya. Utilitas dapat diukur secara kardinal. Marginal utility atau MU dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. MU adalah perubahan total utility atau TU yang disebabkan oleh tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi secara ceteris paribus. Kemudian ada tabel 1.1 yang merupakan hubungan antara total utility dengan marginal utility. Tabel tersebut menunjukkan schedule total utility dan marginal utility untuk rokok. Schedule marginal utility mempunyai ciri yang menurun. Setiap tambahan rokok yang dihisap akan menghasilkan tambahan total utility yang semakin kecil. Selanjutnya, yang B, perbandingan antara marginal utility dan price atau harga. Seorang konsumen akan memilih barang-barang yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk pada kendala anggarannya. Utilitas tersebut akan maksimum jika perbandingan antar marginal utility dan harga adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Misalnya, barang X, Y, dan Z. Contoh, jika kaidah di atas tidak terpenuhi, maka konsumen bisa mengatur lagi alokasi pengeluarannya untuk menaikkan tingkat utilitas yang diperolehnya. Jika konsumen mengurangi konsumsi barang X sebesar 1 unit, maka konsumsi barang Y akan naik sebesar 4 unit dengan jumlah pengeluaran yang sama. Utilitas akan turun sebesar 10 utils atau unit utilitas untuk menurunkan 1 unit barang X tersebut. Utilitas akan naik sampai 20 utils jika tambahan konsumsi barang X sebesar 4 unit. Total utility konsumen akan naik jika rasio antara marginal utility dan price sama. Maka konsumen tidak perlu mengatur kembali pengalokasian pembelian untuk menaikkan total utility-nya. Yang C, slope marginal utility. Asumsi bahwa marginal utility semakin menurun atau diminishing marginal utility mencerminkan bahwa kurva permintaan akan berslope negatif. Konsumen akan mengurangi jumlah barang yang dibelinya jika harga barang tersebut naik, sesuai dengan kaidah rasio di atas, ceteris paribus. Kemudian, gambar 1 merupakan grafik total utility dengan utility marginal, yang mana total utility grafiknya selalu naik, sedangkan utilitas marginal grafiknya selalu turun. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kurva indifference. Nama saya Sena Prima, NIM 642. Jadi, pendekatan kurva indifference itu kalau terhadap
materi ini itu current difference atau ordinal utility itu menggunakan pengukuran ordinal. Nah, dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaan itu tadi. Lalu, tingkat-tingkat utilitas yang ditetapkan pada beberapa kelompok barang menunjukkan peringkat-peringkat barang tersebut. Jadi, itu guys, itu penjelasan tentang kurva indifference. Lalu, untuk mengetahui pendekatan kurva indifference itu ada 3, yaitu dari asumsi. Yang pertama adalah asumsi pendekatan kurva indifference. Nah, itu asumsinya itu seperti apa? Jadi, konsumen mendapat kepuasan atau utilitas lewat barang-barang yang dikonsumsinya. Jadi jadi bisa ada barang X, barang Y, maupun barang Z. Lalu ada konsumen juga akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Jadi konsumen itu bakal mengikuti anggaran yang mereka miliki kan. Lalu konsumen mempunyai suatu skala preferensi. Nanti skala preferensi ada definisinya sendiri. Terus marginal rate of substitution itu atau MRS itu nanti turun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. Jadi MRS itu apa sih? MRS itu kan jumlah barang Y yang bisa diganti oleh satu unit barang X. Jadi kayak substitusinya gitu. Jadi pada terus tingkat kepuasannya itu pada tingkatnya yang sama. Jadi itu MRS. Terus yang keduanya apa? Jadi yang kedua itu ada skala atau fungsi preferensi yang sudah dijelaskan di sebelumnya yang A tadi itu fungsi preferensi. Jadi fungsi preferensi itu suatu sistem atau serangkaian kaidah yang ada di dalam yang ada pada orang atau konsumen itu dalam menentukan pilihan-pilihan barang atau keputusan pembelian gitu guys. Lalu apa yang mempengaruhi lagi itu ada kurva indifference. Jadi ini ada kurvanya. Jadi kurva indifference itu mencerminkan preferensi konsumen, konsumsi atau pembeliannya terhadap barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Jadi konsumen itu tidak akan suka kepada satu titik dibanding titik-titik yang lain yang terletak pada kurva itu. Nanti dilihat sendiri di slide-nya seperti apa. Nah, terus apa sih yang membuat berbeda antara kurva indifference dengan kurva yang biasa? Nah, jadi kalau kurva indifference itu perbedaannya ada 4 di slide yang ada di kelompok 4 ini. Jadi kurva indifference itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu semakin ke kanan atas menjadi titik origin. Bisa dilihat itu pasti semakin ke kanan terus semakin tinggi tingkat kepuasannya. Kayak gitu. Lalu kurva indifference itu tidak berpotongan, jadi dia sendiri-sendiri. Terus kurva indifference juga berslope negatif. Lalu kurva indifference itu juga cembung ke arah origin. Jadi mungkin untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu garis anggaran dan pilihan konsumen. Jadi garis anggaran itu adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Lalu ada persamaan garis anggaran. Persamaan garis anggaran yaitu di mana I sama dengan pendapatan atau anggaran konsumen. Bisa dilukiskan dengan dua cara, yaitu I sama dengan X kali PX plus Y kali PY. Jadi selanjutnya kita langsung beranjak pada contoh soal. Jadi contoh soalnya itu ada jika anggaran sebesar 100.000 dengan harga barang X dan Y masing-masing 5.000 dan 10.000, maka garis anggarannya ditunjukkan oleh garis BB. Daerah anggarannya atau budget set melukiskan semua kombinasi X, Y yang dapat dibeli dengan anggaran sebesar 100.000 atau kurang. Jadi jawabannya itu I sama dengan X PX kali Y kali PY. Jadi I-nya sudah diketahui 100, kita masukkan 100 per 100 sama dengan 100X plus 10Y. Jadi Y sama dengan 100 per 10 dikurangi 5 per 10, atau Y sama dengan 10 dikurangi X per 2. Nah, nama saya Alfa Demas Vigo, NIM 657. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi
pilihan konsumen. Nah, pilihan konsumen, seorang konsumen akan memilih sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi tersebut harus memenuhi 2 syarat. Nah, untuk syarat pertama yaitu keadaan tersebut terjadi pada kurva indifferent tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Lalu yang kedua, keadaan tersebut terjadi pada titik singgung antar kurva indifferent tertinggi dengan garis anggaran. Lalu jika dilihat pada kurva, nah sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasan konsumen tersebut ditunjukkan oleh titik C pada kurva 4.4 yang ada di makalah atau di PPT. Nah, titik E juga terletak di dalam daerah anggaran tetapi di bawah kurva indifferent, sedangkan titik F di atas kurva indifferent tetapi tidak di dalam daerah anggaran. Nah, maksudnya adalah di antara titik F, C, dan B itu ada garis lurus, yaitu garis anggaran yang kita punya. Nah, sebenarnya titik F itu merupakan titik yang kurva yang baik, maksudnya kurva yang bagus, misal barangnya itu barang yang top lah intinya. Tetapi berhubung biayanya tidak memenuhi, otomatis kita juga tidak bisa membelinya. Lalu ada titik B. Nah, titik B itu juga syaratnya tadi kan bersinggungan. Titik B sudah bersinggungan pada garis anggaran, namun titik B bukan pilihan yang terbaik karena masih ada titik C yang dimana titik C memiliki pilihan yang terbaik lah, intinya paling mendekati yang lebih memungkinkan untuk dibeli, sehingga para calon konsumen itu memiliki kepuasan jika membelinya. Nah, terima kasih.